Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran informatika terkait pada bab 1 berpikir komputasional. Baik, di sini kita kata-kata mutiara motivasi buat kalian agar nantinya jangan malas untuk tidak belajar. Kita lihat sini kata-katanya, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Jadi, kalau kalian malas untuk tak mau belajar, maka risikonya ini yang kalian dapatkan, menanggung perihnya kebodohan. Jadi harapan Bapak pada kalian semua agar nantinya dapat memotivasi belajar kalian ini bersemangat, jangan malas. Memang ya, namanya kita belajar itu pasti ada lelahnya kan. Lelahnya itu akan terbayarkan nantinya. Kalau sekarang kan kalian belum merasakan, di kemudian hari nanti. Ini perkataan dari Imam Syafi'i. Baik, kita masuk ke pembahasan materi kita terkait berpikir komputasional. Namun ada baiknya sebelum kita masuk ke sub-sub materinya, kita mesti tahu terlebih dahulu apa yang dikatakan berpikir komputasional atau computational thinking. Merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Jadi, yang dikatakan berpikir komputasional itu suatu metode yang mana nantinya akan menuntaskan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Ini merupakan definisi mengenai berpikir komputasional. Materi yang akan dibahas pada pertemuan ini ada 2 poin. Ada poin A, proposisi, dan B, negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Kita masuk ke poin A, proposisi. Pengertian proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan, benar atau salah, dalam bentuk sebuah kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika di mana keadaan peristiwa secara umum melibatkan seorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Di sini ada kalimat-kalimat proposisi. Kebenaran suatu kalimat harus sesuai fakta. Jadi kalimat-kalimat itu harus memenuhi fakta atau memang benar kalimat itu adanya. Tidak bisa kita mengarang-arang kalimat tidak sesuai fakta. Contohnya seperti kambing memiliki sayap. Itu kan tidak sesuai fakta. Masa iya kambing
memiliki sayap. Kalau yang sesuai fakta apa? Kambing berkaki 4. Nah, jadi kalimatnya seperti itu. Ada 4 elemen, yaitu 2 elemen subjek kalimat dan 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertainya. Keempat elemen tersebut yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kopula, dan quantifier. Kalimat proposisi merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan, biasanya tidak selalu benar atau salah, dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, proposisi majemuk. Proposisi majemuk menjelaskan kemajemukan proposisi, anteseden, dan konsekuen yang dipadukan. Anteseden sering disebut dengan premis, dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas 1 subjek dan 2 predikat, atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Perhatikan contoh kalimat proposisi majemuk. Yang pertama, contoh pertama, bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjeknya bayam, predikatnya sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. Selanjutnya contoh kedua, antisiden. Kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan, dan kuda merupakan simbol kejayaan. Menjadi konsekuen atau kesimpulan, kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Selanjutnya, kita masuk ke poin B, negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Pada tabel pertama, kita lihat ini ada tabel mengenai simbol, arti, dan bentuk. Bentuk ini maksudnya bentuk kalimatnya. Yang pertama itu simbol dari negasi. Simbol negasi ini seperti kalau di jurusan kelistrikan itu seperti arus sinusoida, arus bolak-balik simbolnya. Bentuk kalimatnya tidak titik-titik. Selanjutnya simbol dari konjungsi seperti huruf V terbalik. Bentuk kalimatnya titik-titik dan titik-titik. Selanjutnya simbol dari disjungsi. Bentuk simbolnya seperti V, seperti huruf V. Kalau bentuk kalimatnya titik-titik atau titik-titik. Selanjutnya simbol arti implikasi seperti arah panah ke kanan, ya, arah panah ke kanan. Bentuk kalimatnya jika titik-titik maka titik-titik. Selanjutnya biimplikasi, simbolnya seperti arah panah ke kanan dan ke kiri. Bentuk kalimatnya titik-titik bila dan hanya bila titik-titik. Itu penjelasan mengenai tabel negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Pembahasan mengenai negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran suatu pernyataan adalah suatu ini berulang kalimatnya, maaf, salah ngetik ya. Jadi negasi atau ingkaran merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar, disimbolkan B, jika pernyataan semula bernilai salah. Dan sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan atau diingkarkan, kalimat tersebut akan bernilai salah. Sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai salah,
maka setelah dinegasikan kalimat tersebut akan bernilai benar. Sebagai contoh, dapat kita lihat contoh yang pertama, ikan hanya bisa hidup di air. Negasi, kalau negasinya, ikan bisa hidup di darat. Ya, kalau kalimat yang pertama ini, ikan hanya bisa hidup di air. Ini faktanya memang benar kan? Kita negasikan dari kalimat di atas, ikan bisa hidup di darat. Ini tidak sesuai fakta, salah. Sejak kapan ikan bisa hidup di darat? Ikan apa itu? Ya kan? Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kalimatnya monyet pandai memanjat pohon. Sesuai fakta, benar. Dinegasikan, monyet pandai menanam pohon. Tidak sesuai fakta, salah. Sejak kapan monyet pandai menanam pohon? Kira-kira monyet apa itu? Barangkali monyet jadi-jadian, ya kan? Inilah contoh dari kalimat negasi atau ingkaran. Selanjutnya pembahasan mengenai konjungsi. Yang mana konjungsi ini kalimatnya ditandai dengan dan, dengan simbol seperti V terbalik. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Misalkan, tersedia data sebagai berikut. Kalimat P-nya, tahun 2004 adalah tahun kabisat, habis dibagi 4. Kalimat Q-nya, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan atau diingkarkan, maka akan terbentuk kalimat sebagai berikut. Yang kalimat P-nya, tahun 2024 bukan tahun kabisat. Kalimat Q-nya dinegasikan, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Jadi dari pernyataan di atas dapat disusun kalimat konjungsinya sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai benar. Yang kedua, tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai salah. Yang ketiga, tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Bernilai salah. Dari deskripsi di atas dapat kita susun tabel kebenaran konjungsinya. Kita lihat, ini kalimat P, kalimat Q, ini kalimat P jika dikonjungsikan, ini kan simbol konjungsi dengan kalimat Q. Kita lihat baris yang pertama. Ini kalimatnya menandakan kalimat itu benar. Jika kalimat itu benar, yang P, ini kalimat yang Q-nya benar, maka hasil konjungsinya itu bernilai benar. Selanjutnya, jika kalimat P-nya benar, sedangkan kalimat Q-nya salah, menghasilkan konjungsi salah. Selanjutnya, jika kalimat P-nya salah dan Q-nya benar, menghasilkan konjungsinya salah. Selanjutnya, jika kedua-keduanya, baik itu kalimat P dan Q-nya salah, maka hasilnya salah. Jadi kalau berdasarkan tabel kebenaran konjungsi ini, kita lihat dia akan menghasilkan nilai kalimat konjungsi benar apabila kedua kalimat itu benar, baik itu kalimat P dan kalimat Q harus bernilai benar, maka akan menghasilkan benar. Walaupun salah satu itu ada bernilai benar, ya, maka seakhirnya itu salah. Jadi kesimpulannya dia akan
menghasilkan konjungsi benar apabila kedua kalimat P dan Q ini benar. Sebagai contoh dari kalimat ini, yang pertama kalimat P-nya kambing berkaki 4. Negasinya ini kalau negasikannya ya sesuai fakta kan, kambing berkaki 4. Berarti memang benar sesuai fakta. Kalimat berikutnya, kalimat Q, kambing memiliki sayap. Ini tidak masuk akal, tidak sesuai fakta, salah. Jadi kalau kita konjungsikan antara dua kalimat tersebut, kalimatnya seperti ini, kambing berkaki 4 dan memiliki sayap. Salah, ya kan? Sesuai yang tabel tadi, berdasarkan tabel tadi, dia akan menghasilkan kalimat konjungsi ini apabila kedua kalimat ini benar. Kita lihat ini salah, tidak benar kan? Ada salah satu yang salah, tidak sesuai fakta, maka hasilnya salah. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua, ada kalimat P-nya, presiden adalah pemimpin tertinggi. Ini sesuai fakta, benar. Istilahnya orang nomor satu. Kalau di Indonesia kan, berarti orang nomor satu di Indonesia. Benar. Kalimat berikutnya, kalimat Q, presiden berasal dari rakyat. Benar, sesuai fakta, karena presiden dipilih oleh rakyat. Ada istilah pemilu. Nah, jabatan presiden ini 5 tahun. Berarti kalimat kedua ini sesuai fakta, benar-benar. Dikarenakan keduanya bernilai benar, maka dipastikan kalimat di atas bernilai benar. Itu tadi. Jadi hasilnya kalau jika kedua kalimat itu benar, maka dipastikan kalimat di atas bernilai benar. Selanjutnya, disjungsi. Dua kalimat deklaratif yang dihubung dengan kata hubung atau dan ditulis dengan simbol V disebut disjungsi. Untuk menentukan tabel kebenaran dari disjungsi, lakukan cara yang sama seperti membuat tabel kebenaran konjungsi. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Dari deskripsi di atas, dapat kita susun tabel nilai kebenaran disjungsi. Tabel 3 ini, kebenaran disjungsi. Kita lihat kalimat P, Q. Nah, ini kalau di disjungsikan, nah, ini hasilnya. Kita lihat, pada yang pertama, kalimat ini menandakan kalimatnya benar, dan kalimat ini menandakan benar, maka menghasilkan disjungsinya benar. Selanjutnya, jika kalimat P ini benar, sedangkan kalimat Q-nya salah, maka hasilnya benar. Selanjutnya, jika kalimat P salah, kalimat Q benar, maka menghasilkan kedua kalimat ini benar. Disjungsinya benar. Kita lihat yang terakhir itu jika kedua kalimat itu salah, baik kalimat P dan Q, maka hasil disjungsinya itu salah. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tabel ini berlawanan dengan tabel konjungsi tadi. Kalau konjungsi tadi, dia akan menghasilkan kalimat ini benar apabila kedua kalimat itu benar. Ya, kalau ini tidak, dia akan akan menghasilkan nilai benar walaupun salah satu saja dia akan tetap benar, tidak mesti keduanya, melainkan dia akan salah. Kalimat ini salah apabila keduanya, kalau tadi dia menghasilkan nilai benar keduanya, kali ini dia akan menghasilkan salah jika keduanya salah kan. Nah, ini sebagai contohnya kita perhatikan.
Kalimat yang pertama, 5 kali 5 sama dengan 25. Faktanya benar, ya kan? 5 kali 5 memang 25. Kalimat B, 25 adalah bilangan ganjil. Fakta, benar. Kalau kita disjungsikan nilai kebenarannya, ini simbol disjungsinya, 5 kali 5 sama dengan 25. Atau 25 adalah bilangan ganjil, benar. Fakta kan? 25 ini memang merupakan bilangan ganjil. Sedangkan 5 kali 5, 25 hasilnya. Jadi, kalau disjungsikan, kalimat tersebut benar. Contoh yang kedua, kucing adalah hewan mamalia. Benar, sesuai fakta. Kalimat yang kedua, kucing merupakan hewan karnivora. Benar, sesuai fakta. Jika kita disjungsikan, kucing adalah hewan menyusui atau hewan karnivora. Benar. Selanjutnya, materi yang terakhir, implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung. Nah, ini contoh kalimatnya, jika titik-titik maka titik-titik disebut implikasi dengan simbol arah panah ke kanan. Untuk menentukan nilai tabel kebenarannya, perhatikan gambar berikut. Misal, jika Isma lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Nah, ada kata jika dan maka. Seperti ini kan, contoh kalimat implikasinya. Jika titik-titik, maka titik-titik. Inilah kalimatnya. Misalnya, A, ada kalimat Isma lulus ujian, B kalimatnya Isma memberikan uang kepada adiknya. Sekarang kita tentukan negasi dari P dan Q sebagai berikut. Yang pertama itu Isma tidak lulus ujian. Kalau tadi lulus ujian, ini kan kita telah menegasikan, ingkarkan. Ini kalimatnya. Yang B, Isma tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalau kalimat awalnya semulanya memberikan uang, kita negasikan dia tidak memberikan uang kepada adiknya. Dari pernyataan di atas, dapat dibuat hubungan implikasi sebagai berikut. Jika Isma lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena Isma menepati janji. Yang kedua, jika Isma lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini salah karena Isma tidak menepati janji. Yang ketiga, jika Isma tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena meskipun janjinya gugur, dia tetap memberikan uang kepada adiknya. Yang keempat, jika Isma tidak lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena Isma bebas dari janjinya. Dari gambaran di atas, kita dapat menyusun nilai tabel kebenaran. Nah, tabel 4 ini nilai kebenaran implikasi. Ada kalimat P, Q, jika diimplikasikan, ini hasilnya ya. Kita lihat, kalimatnya benar. Kalimat P benar, Q-nya benar, implikasinya benar. B benar, salah, implikasinya salah. Kalimat P-nya salah, Q-nya benar, implikasinya benar. Kalimat P-nya salah, kalimat Q-nya salah, implikasinya salah. Ini bisa kita buat kalimat seperti ini dari tabel-tabel ini. Untuk contoh implikasi, ada kalimat P, semua orang akan mengalami masa tua. Q, semua orang akan meninggal dunia. Ya kan? Ini kalimatnya. Kalau kita implikasikan antara P dan Q ini, maka kalimatnya seperti ini. Jika semua orang mengalami masa tua, maka kelak akan meninggal dunia. Jika semua orang mengalami masa tua, maka kelak akan meninggal dunia. Benar, kalimat ini sesuai fakta.
Karena yang meninggal itu tidak menentu tua mudanya, ya kan? Meninggal itu berdasarkan ajal. Tidak ada pengaruhnya, walaupun tua muda tetap meninggal juga. Ini kan benar. Baik, itulah pembahasan kita hari ini. Sampai di sini materi kita. Sekian dan terima kasih. Bapak ucapkan semangat belajar, motivasi kalian. Jangan malas-malas untuk tidak belajar, ya. Karena kalau tidak mau belajar, ya itu tadi, risikonya akan menanggung perihnya kebodohan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.